Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan-kenikmatan. Oleh karena itu, salah satu kenikmatan tersebut adalah diberikannya kepada kita kesehatan, sehingga kita masih bisa untuk belajar kembali, sehingga kita masih bisa untuk mengulang kembali, untuk memahami kembali pelajaran-pelajaran. Dan semoga di pembelajaran yang singkat ini nantinya kita bisa mengambil faedah-faedah daripada pembelajaran hari ini. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah belajar tentang pentingnya belajar ilmu hadis. Salah satu pentingnya adalah ketika kita mengenal ilmu hadis, maka kita paham apa itu hadis yang sahih. Hadis yang akan atau yang bisa dijadikan sebagai landasan atau dasar ketika kita melakukan suatu ibadah. Bahwasanya dasar suatu ibadah atau dalil dari ibadah itu terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Adapun As-Sunnah yaitu Al-Hadis, kita tidak bisa mengetahuinya dengan baik dan benar kecuali dengan apa? Dengan belajar ilmu hadis. Maka salah satu pentingnya adalah ketika kita sebagai umat muslim, sebagai orang Islam melakukan ibadah atau melakukan amalan, tentunya berlandaskan dengan Al-Quran maupun Al-Hadis, tentunya dengan hadis yang sahih, bukan hadis yang palsu atau bahkan yang dhaif, tertolak. Oleh karena itu, maka belajar ilmu hadis di sini merupakan sesuatu kebutuhan kita untuk bisa mengetahui dasar landasan umat Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga kita telah belajar tentang perbedaan antara hadis dan ilmu hadis. Ya, perbedaan antara hadis dan ilmu hadis. Maka adapun sekarang kita akan kembali menyinggung tentang hadis dan perbedaan-perbedaannya antara khobar, asar, dan dengan al-haditsul qudsi yaitu hadis qudsi. Apa perbedaan antara keempatnya di sini? Al-hadis, al-khobaru, al-asaru, wal haditsul qudsi. Maka silahkan bisa dibuka buku panduannya yaitu Mustalahul Hadis, Mustalah Hadis di halaman 5. Ya, silakan bisa dibuka di halaman 5. Di situ ada al-haditsu, kemudian al-khobaru, al-atharu, al-haditsul qudsi. Nah, al-haditsu, al-hadits. Apa itu al-hadits? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Al-hadits, yang namanya hadis adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min qaulin, dari perkataannya. Au fi'lin, atau dari perbuatannya. Au taqririn, atau dari ketetapannya. Au wasfin, atau sifat-sifatnya. Maka perkataan Nabi, perbuatan Nabi, kemudian ketetapannya dan sifat-sifatnya merupakan hadis. Oleh karena itu, ketika ada perkataan Nabi, itu disebut dengan hadis. Perbuatan Nabi juga disebut dengan hadis. Takririn, ketetapan. Misalnya ada seorang sahabat melakukan amalan, kemudian Rasulullah melihatnya dan mendiamkannya. Maka ini menunjukkan bahwa amalan tersebut boleh dilakukan. Maka ini termasuk apa? Ketetapan. Awasfin, atau sifat Nabi Muhammad SAW, maka juga termasuk al-hadis. Nah,
Kemudian yang berikutnya al-khobaru, yaitu khobar. Apa itu khobar? Bima'na al-hadis. Maknanya sama dengan hadis, fayu'raf bima sabaqo, dan diketahui maknanya seperti hadis, yaitu yang telah lalu, yaitu yang di atasnya, ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Bima sabaqo fi ta'rifil hadis, ya. Jadi bermakna hadis dan bisa diketahui dengan apa yang telah lalu dari pengertian hadis. Ya, di atas ada pengertian hadis. Wakil al-khobaru, dan dikatakan al-khobaru, khobar itu ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ila ghairihi, dan kepada yang lainnya. Jadi khobar di sini dikatakan disandarkan kepada Nabi, tetapi ternyata tidak hanya Nabi. Wa ila ghairihi, yaitu kepada yang lainnya. Misalnya sahabat atau tabi'in dan yang lainnya. Maka ini fayakunu a'ammu. Maka ini bersifat umum. A'ammu lebih umum minal hadis, daripada hadis. Kalau hadis itu hanya disandarkan kepada Nabi, tetapi kalau al-khobar bisa disandarkan kepada Nabi dan juga bisa disandarkan kepada yang lainnya. Wa ashmal, dan lebih mencakup semuanya, ya. Lebih umum di sini intinya. Kemudian yang berikutnya ada al-atharu, yaitu athar. Apa itu athar? Ma udhifa ila sahabi au tabi'i, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Ketika sesuatu tersebut disandarkan kepada sahabat atau tabi'in, maka ini juga merupakan athar, ya, merupakan athar. Wa qad yuradu bihi ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam muqayyadan fayuqal wa fil athari anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang athar juga dimaksudkan dengan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Tetapi tentunya ini ada ketentuannya. Biasanya apa? Fayuqalu wa fil athari anin nabi. Kata-kata pertamanya adalah fil athari anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam asarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena yang namanya al-athar tadi apa? Ma udhifa ila sahabi au tabi'i. Tetapi jika asar itu dari Nabi, maka ada kata-kata wa fil athari anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Jadi kita ulangi di sini bahwasanya kalau hadis itu disandarkan kepada Nabi, kemudian khobar disandarkan kepada Nabi, tetapi juga bisa disandarkan kepada yang lainnya. Adapun al-athar itu disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Ketika asar tersebut disandarkan kepada Nabi, maka biasanya menggunakan kata-kata wa fil athari anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang berikutnya al-hadisul qudsi, yaitu hadis qudsi. Apa itu al-hadisul qudsi? Apa itu hadis qudsi? Yaitu ma rawahun nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi ta'ala, wa yusamma aidan al-hadithur rabbani wal hadithul ilahi. Yang disebut dengan hadis qudsi yaitu ma rawahun nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an rabbihi ta'ala, dari Rabbnya yaitu Allah Ta'ala. Jadi periwayatannya adalah langsung dari Nabi dan didatangkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini al-hadisul qudsi dinamakan juga al-hadisur rabbani, hadis rabbani. Wal hadisul ilahi atau hadis ilahi. Hadis rabbani atau al-hadisul ilahi atau hadis ilahi. Karena
langsung turun dari Allah, kemudian yang meriwayatkannya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang disebut dengan al-haditsul qudsi. Misaluhu, contohnya, qaulu sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwiyahu an rabbih, yaitu dari apa yang diriwayatkan dari Rabbnya, dari Allah Ta'ala. Annahu qala, bahwasanya Allah berfirman. Ya, inilah perbedaannya. Kalau Al-Quran itu adalah firman Allah yang tertulis langsung, ya, diturunkan langsung dari Allah lewat perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Adapun di sini langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Qala ana inda dhanni abdi. Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Bahwasanya aku Allah di sini, inda dhanni abdi bi, sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu, dan aku bersamanya, hina yadhkuruni, ketika hamba tersebut mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi, jika dia mengingatku dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku pun mengingatnya fi nafsi, dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Jika dia mengingatku fi mala'in, yaitu dalam mengisi kebaikan-kebaikan, zakartuhu fi mala'i khairin minhum, maka aku pun juga mengingatnya di dalam kebaikan mereka. Ya, itu termasuk hadis qudsi. Intinya hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi langsung dari Allah Ta'ala, tetapi bukan yang ada di dalam Al-Quran. Sama-sama firman Allah, tapi bukan dalam Al-Quran. Wa martabatul hadisil qudsi, yaitu kedudukan al-hadisul qudsi, hadis qudsi, bain Al-Quran wal hadisun nabawi, antara Al-Quran dan hadis nabawi, itu hadis Nabi. Fal Quranul Karim, maka Al-Quranul Karim yansibu ilallahi ta'ala, dinisbatkan kepada Allah Ta'ala lafdhan wa ma'nan, secara lafad dan secara makna. Wal hadithun nabawi, dan hadis nabawi, hadis Nabi SAW, yansibu ilan Nabi SAW lafdhan wa ma'nan. Hadis nabawi juga dinisbatkan kepada Nabi SAW secara lafad dan maknanya. Wal hadithul qudsi, adapun al hadithul qudsi, yansibu ilallahi ta'ala ma'nan la lafdhon. Hadis qudsi disandarkan kepada Allah Ta'ala ma'nan, secara makna, la lafdhon, tetapi tidak secara lafad. Walidzalika, oleh karena itu, la yata'abbadu bitilawati lafdih, tidak termasuk ibadah ketika membaca lafadznya, yaitu ketika membaca apa? Membaca hadis qudsi, maka itu tidak dikatakan sebagai ibadah. Berbeda ketika membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, lafadznya, maka itu dihitung sebagai ibadah. Membacanya adalah ibadah. Akan tetapi ketika membaca hadis qudsi, membaca lafadznya, la yata'abbad bitilawati lafdih, maka tidak termasuk atau tidak dikatakan ibadah. Wala yaqra'u fis shalah, dan hadis qudsi juga tidak dibaca ketika dalam sholat. Berbeda Al-Quran. Ayat Al-Quran dibaca ketika dalam sholat, tetapi hadis qudsi tidak dibaca
ketika dalam sholat, walaupun sama-sama firman Allah. Walam yahsul bihit tahdi. Walam yahsil bihit tahdi itu tidak ada tantangan dari Allah untuk orang kafir menandinginya. Walam yankul, dan tidak dipindahkan atau tidak diturunkan bitawatur, secara mutawatir. Kalau Al-Quran diturunkan secara mutawatir, secara berangsur-angsur. Kama naklil Quran, sebagaimana perpindahannya Al-Quran, yaitu secara mutawatir. Kalau Al-Hadisul Qudsi tidak secara mutawatir. Bal minhu ma huwa sahih wa dhaif wa maudhu'. Bahkan dari hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang dhaif, dan juga maudhu'. Dan nanti insyaallah kita akan belajar ada istilah sahih, kemudian hadis itu dhaif, kemudian maudhu', dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya aqsamul khabar, macam-macam khabar bi'tibari turuqi naqlihi ilaina. Dari sisi yaitu dari sisi perpindahannya, jalan periwayatannya, ya, yang sampai kepada kita. Jadi macam-macam khabar dilihat dari sisi periwayatan yang sampai kepada kita. Maka yanqasimul khabaru bi'tibari turuqi naqlihi ilaina ila qismain. Maka khabar dari sisi tersebut yaitu perpindahan atau jalan periwayatannya yang sampai kepada kita dibagi menjadi dua. Di sini ada mutawatir, hadis mutawatir, wa ahad, dan hadis ahad. Al-mutawatir. Adapun hadis mutawatir, yang pertama ta'rifuhu, pengertiannya, kemudian aqsamu ma'at tamtsil, macam-macam bersama contohnya, kemudian ma yufiduhu, apa yang menjadi faidah daripada hadis mutawatir. Akan tetapi pembagian-pembagiannya insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, dalam makna, kesalahan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.